Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, jumpa lagi kita dari mata kuliah akuntansi manajemen, di mana ini udah masuk ke pertemuan ketiga, tetapi saya minta maaf nih sebelumnya. Kemarin kan kita udah janjian untuk mengadakan Zoom meeting langsung dan diskusi langsung via Zoom, tetapi kali ini saya kasih kalian video pembelajaran atau recording dari Zoom meeting ini dikarenakan saya harus melaksanakan bimbingan online untuk mahasiswa akhir terkait skripsi dan tugas akhirnya. Nah, dikarenakan ada jam yang bertabrakan, di mana saya harus mengadakan via Zoom meeting juga dengan mereka, jadi saya harus multitasking nih antara perkuliahan kalian dan bimbingan akhir mahasiswa tersebut. Tetapi mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melaksanakan lagi via tatap muka online ataupun yang namanya Zoom meeting. Baik, tanpa mengurangi niat belajar kita, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu ataupun tambahan pengetahuan terkait akuntansi manajemen. Oke, pertemuan ketiga kali ini kita masuk ke sistem penentuan harga. Nah, apakah yang dimaksud dengan sistem penentuan harga dan bagaimana contoh-contohnya akan kita pelajari lebih lanjut sebagai berikut. Oke, sebelum kita memasuki terkait materinya, di sini akan saya paparkan sedikit terkait gambaran umum atau presentation outline-nya, di mana untuk pembahasan pertama kita membahas tentang definisi HPP, kemudian juga terkait pencatatan transaksi dan ada contoh soalnya, serta ada review materi yang biasa saya laksanakan di akhir-akhir perkuliahan. Oke, kita masuk ke definisi HPP. Penentuan harga pokok produk. Nah, kalau misal kita berbicara terkait akuntansi manufaktur atau akuntansi biaya ataupun akuntansi manajemen, ini agak sedikit berbeda dengan akuntansi keuangan, di mana untuk HPP singkatan di akuntansi keuangan itu merupakan harga pokok penjualan. Nah, sedangkan untuk akuntansi biaya ataupun manajemen ini dimaksudkan dengan harga pokok produk. Nah, apakah yang dimaksud dengan harga pokok produk? Harga pokok produk ini yaitu proses pembebanan biaya produksi kepada produk yang dibuat. Kemudian pemahaman terhadap proses ini sangat penting bagi seorang manajer karena cara penentuan harga pokok produk akan berpengaruh terhadap laba bersih yang dilaporkan. Jadi harga pokok produksi ini merupakan daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Nah, di dalamnya itu terkait dengan biaya pengadaan bahan baku, kemudian alat produksi, bahan pendukung produksi, dan lain sebagainya. Nah, next. Tujuan prosesnya yaitu dilakukannya proses penentuan harga pokok produk adalah untuk menghasilkan informasi tentang biaya yang akan membantu para manajer untuk merencanakan, mengendalikan, mengarahkan perusahaan, dan membuat keputusan. Nah, di sini kalau kalian lihat ada sistem penentuan biaya pokok pesanan dan karakteristik perusahaan yang berdasarkan pesanan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu sistem penentuan biaya pokok pesanan. Poin pertama di sini, sistem penentuan biaya pokok pesanan merupakan metode pengumpulan biaya pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan tertentu. Kemudian sistem ini juga digunakan dalam kondisi di mana banyak produk, pekerjaan, atau batch produksi yang berbeda yang diproduksi setiap periodenya. Makanya dicetuskannya ada sistem penentuan biaya pokok pesanan. Nah, karakteristik perusahaan yang berdasarkan pesanan yaitu proses pengolahan produk secara terputus-putus, kemudian juga produk dihasilkan sesuai spesifikasi yang ditentukan pemesan, kemudian yang ketiga ada produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Nah, untuk pencatatan transaksinya ataupun bagaimana cara menjurnalnya, boleh kalian lihat di slide berikut ini.
Pencatatan transaksi. Nah, dalam sistem penentuan metode harga pokok pesanan atau job order costing, perusahaan pada umumnya membagi biaya pabrik menjadi 3 hal berikut ini. Yang pertama ada biaya bahan baku atau BBB, kemudian juga biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, kemudian yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau yang disebut dengan BOP. Jadi 3 komponen ini yang biasanya terkait dengan transaksi yang ada di akuntansi biaya ataupun akuntansi manajemen. Nah, kalau kita berbicara pencatatan, pasti nggak ada jauh-jauh dengan yang namanya penjurnalan. Nah, jadi kalau ini kalian harus memahami dulu dan menganalogikan jurnal-jurnalnya, nggak perlu dihafal, tapi kalian penting untuk memahami apa maksud dari jurnal tersebut. Nah, ini pencatatan transaksi dalam harga pokok pesanan. Yang pertama ada jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Di mana untuk debitnya di sini ada persediaan bahan baku, kemudian juga ada persediaan bahan penolong, kemudian kreditnya ada utang dagang atau kas. Kalau misalnya pakai utang dagang artinya pembeliannya dilaksanakan secara kredit, kalaupun secara tunai maka dibayarkannya melalui kas. Nah, kemudian ada jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Jurnalnya apa aja? Di sini ada BDP, BB. BDP dimaksudkan dengan apa? BDP dimaksudkan dengan barang dalam proses. Kemudian ada BOPS. BOPS dimaksudkan dengan apa? BOPS merupakan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi untuk mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong, jurnalnya adalah BDP bahan baku, kemudian ada BOPS, ada di sebelah debit, dan di sebelah kreditnya kita menghitung persediaan yang berkurang, yaitu persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Nah, untuk tambahan keterangan lainnya BOPD, yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan, itu nanti akan ada jurnalnya sendiri. Nah, jurnalnya sebenarnya ada banyak, di mana di sini ada jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong, di mana di sini untuk debitnya ada BDP, BB, kemudian juga di debit lagi ada BOPS, kemudian juga tadi, ini udah dibahas ya, yang kedua ini, yang di mana di persediaan berkurangnya, yaitu bahan baku, dan persediaan yang berkurang, yaitu bahan penolong. Kemudian yang ketiga, ada jurnal untuk mencatat pemakaian BTK atau biaya tenaga kerja. Nah, di sini ada namanya biaya dalam barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, itu mungkin nanti akan kita enaknya contoh soal langsung ya. Nah, untuk jurnalnya ada BDP, BTKL di debit, kemudian ada BOPS di debit, dan utang gaji serta upah karena menghitung tentang biaya tenaga kerja. Nah, kemudian juga ada jurnal untuk mencatat BOP dibebankan, yaitu nih BOP dimaksudkan ialah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Ada jurnalnya BDP BOB pada BOP dibebankan. Kemudian juga kita akan membahas terkait jurnal untuk mencatat BOPS atau biaya overhead pabrik sesungguhnya, di mana di sini biaya overhead pabrik sesungguhnya itu merupakan nilai aktual atau nilai yang keluar secara real, maka dicatatnya yaitu BOPS pada berbagai rekening di kredit. Nah, jurnal untuk mencatat pembebanan BOPD ke BOPS, nah ini mungkin agak ruwet sedikit ya, di mana untuk BOPD dibebankan yang merupakan bebannya, kemudian BOPS ini merupakan nilainya, jadi ada beban dan nilai aslinya. BOPD pada BOPS. Kemudian yang nomor 7 ini adalah jurnal untuk mencatat persediaan produksi jadi, di mana jurnalnya ada persediaan produksi jadi di sebelah debit, dan kreditnya ada BDP, BBB, BTKL, dan BOP. Nah, agak ruwet ya kalian kalau cuma ngapalin doang bakal nggak hafal-hafal. Makanya dari itu kita harus memahami konsep-konsepnya dan kita bisa latihan sering-sering terkait contoh kasusnya, maka mudah-mudahan kalian akan mengerti konsep dari penjurnalan atau pencatatan transaksi di sini. Nah, kemudian di sini juga ada 2 jurnal terakhir, yaitu jurnal untuk mencatat penjualan. Kalau ini udah hafal ya kalau ada di akuntansi keuangan, yaitu piutang dagang pada penjualan, kemudian jurnal untuk mencatat HPP, yaitu HPP pada persediaan produksi jadi.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Nah, di sini ada contoh kasus pembelian bahan baku dan bahan penolong pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong. Jadi ada dua bahan yang digunakan oleh perusahaan, yaitu bahan baku yang menjadi bahan utamanya dan bahan penolong yang menjadi komplementari dari sebuah produk tersebut. Nah, untuk bahan baku, di sini ada kertas jenis X, ada 85 rim, kemudian juga ada kertas jenis Y, 10 roll, kemudian juga ada tinta jenis A, ada 5 kilo, dan tinta jenis B, ada 25 kilo. Masing-masing memiliki harga per itemnya atau per rim, per roll, dan per kilo. Nah, kemudian kita kalikan saja masing-masing dari harga yang tertera di sini. Ada 85 rim dikalikan 10.000, maka hasilnya 850.000. Begitu pula selanjutnya ada 3.500.000, 500.000, serta 625.000. Nah, untuk jumlah bahan baku yang dibeli, kita harus menjumlahkan keseluruhannya, di mana akumulasi dari kertas sampai tinta, maka didapatlah nilai bahan baku sebesar 5.475.000. Kemudian selain bahan baku, kita juga harus menghitung berapa besar bahan penolong yang dikeluarkan. Bahan penolong di sini nggak disebutin ya jenis-jenisnya apa, cuman dia berdasarkan alfabetik aja. Bahan penolong P, di mana dia belinya 17 kilo dengan harga 10.000, maka didapatlah 170.000. Kemudian juga ada bahan penolong Q sebanyak 60 liter, di mana per liternya ada 5.000, maka didapatlah juga hasilnya sebesar 300.000. Nah, jumlah bahan penolong yang dibeli tinggal kita jumlahkan saja, dari 170.000 tambah 300.000, maka hasilnya adalah 470.000. Nah, kemudian 470.000 ini kita totalkan lagi dengan bahan baku utama, maka didapatlah jumlah total keseluruhannya yaitu 5.945.000. Nah, kita catat dulu nih mengenai jurnalnya, di mana untuk jurnal pertama kita mencatat terkait persediaan bahan baku. Nah, karena mereka tadi membelinya mungkin secara kredit, maka dicatat yaitu persediaan bahan baku pada utang dagang, di mana sebesar tadi harganya yang tertera adalah 5.475.000. Nah, kemudian jurnal kedua, ini merupakan jurnal untuk mencatat persediaan bahan penolong. Jadi dipisah ya jurnal antara bahan baku dan jurnal bahan penolong. Di mana untuk jurnal kedua, persediaan bahan penolong sebesar 470.000 pada utang dagang yaitu 470.000. Nah, kemudian kita membahas lagi terkait pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produksi. Nah, bahan baku yang digunakan untuk pesanan 101 ini mungkin kode dari pemesanannya, di mana kertas jenis X tadi ada 85 rim, kemudian juga ada tinta jenis E yaitu 5 kilo, kita jumlahkan saja menjadi bahan baku untuk pencatatan pesanan 101. Nah, tadi kita pisahkan yaitu untuk kertas jenis X dan tinta jenis A. Karena untuk pesanan 101 dia menggunakan komponen kedua komponen ini, maka dijumlahkan yaitu 1.350.000. Nah, kemudian ada pesanan lagi yang kedua, bahan baku ini digunakan untuk pesanan 102. Jadi ada dua pesanan yang berbeda, di mana untuk pesanan yang kedua ini dia menggunakan kertas jenis Y, kemudian juga tinta jenis B. Maka kita akumulasikan lagi dan kita hitung ulang lagi. Di mana untuk 10 roll ada 350.000 sebesar 3.500.000, kemudian tinta jenis B ada 25 kilo sebesar 25.000, maka totalnya adalah 625.000. Nah, maka didapatlah jumlah bahan baku untuk pesanan 102 sebesar 4.125.000. Jadi jumlah bahan baku yang dipakai yaitu sebesar 5.475.000 sesuai dengan yang udah dibeli di awal tadi. Nah,
Pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong. Tadi kan di mana kita udah nyatat bahan utama, sekarang kita catat lagi bahan penolongnya. Untuk bahan penolong P ada 10 kilo, yaitu dengan total 10.000, maka didapat 100.000. Kemudian juga bahan penolong Q ada 40 liter, di mana harganya masing-masing 5.000, yaitu 200.000. Maka jumlah bahan penolong yang dipakai adalah 300.000. Ini semuanya dipakai untuk kedua pesanan. Jadi memang pada saat memproses dua pesanan, perusahaan menggunakan bahan baku tambahan ini. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita jurnal lagi untuk namanya barang dalam proses. Nah, barang dalam proses jurnalnya adalah barang dalam proses bahan baku utama, yaitu sebesar 5.475.000 pada persediaan bahan baku, itu 5.475.000 juga. Nah, ini jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku saat produksi. Kemudian jurnal keempat, BOP sesungguhnya, ada pada persediaan bahan penolong sebesar 300.000. Ini memang dicatat untuk pemakaian bahan penolong. Nah, jadi memang bahan-bahan penolong itu tidak masuk ke dalam BDP atau barang dalam proses, tapi dia masuk ke barang overhead pabrik atau tambahan untuk kelangsungan produksi tersebut. Nah, ngomong-ngomong kita tadi udah mencatat namanya biaya bahan baku ataupun biaya bahan baku penolong, sekarang kita mencatat namanya biaya tenaga kerja. Otomatis kan kita harus memperhitungkan tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Nah, di sini ada upah langsung pesanan untuk pesanan 101 ada 225 jam. Nah, di mana setiap jamnya dihitung adalah Rp4.000. Maka untuk pesanan 101 didapatkanlah totalnya keseluruhan yaitu 900.000. Nah, upah langsung pesanan untuk 102 ada 1.250 jam, yaitu di mana sama juga untuk tenaga kerja upahnya yaitu 4.000, maka untuk 102 upahnya adalah sebesar 5 juta. Karena memang memerlukan 1.250 jam, jadi mungkin lebih banyak dan lebih komplit pesanannya sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian juga ada upah tidak langsung sebesar 3 juta, maka kita didapatkanlah jumlah upahnya keseluruhan yaitu 8.900.000. Nah, gaji karyawan, administrasi, dan umum kita masukkan juga sebesar 4 juta, kemudian juga gaji karyawan bagian pemasaran kita masukkan juga sebesar 7.500.000, kemudian kita totalkan jumlah gaji yang ada di sini, ada 11.500.000. Maka didapatlah jumlah biaya tenaga kerja keseluruhan di sini, totalnya ada 20.400.000 untuk sekali produksi kedua pesanan tersebut. Nah, pencatatan BTK ini dilakukan melalui 3 tahap berikut. Yang pertama, pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Ada tenaga kerja yang terutang karena mereka mengerjakan dahulu baru dibayar kemudian ya. Kan sama kayak pegawai kan ya, dibayar di akhir ataupun di awal periode berikutnya. Kemudian juga ada pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Pencatatan distribusi mungkin seperti administrasi, kemudian pemasaran, dan sebagainya itu dihitungkan dengan pencatatan distribusi. Nah, baru ada pencatatan pembayaran gaji dan upah. Ini merupakan hasil dari pembayaran gaji dan upah secara final. Nah, ini ada biaya overhead pabrik sesungguhnya, BOP sesungguhnya yang terjadi selain BTKL dan bahan penolong, di mana ada biaya depresiasi mesin atau biaya penyusutan mesin sebesar 1.500.000, kemudian biaya depresiasi gedung pabrik sebesar 2 juta, kemudian biaya asuransi gedung pabrik dan mesin 700.000, kemudian juga ada biaya pemeliharaan mesin 1 juta dan biaya pemeliharaan gedung ada 500.000. Maka total BOP sesungguhnya sebesar 5.700.000. Nah, ini soalnya
Jadi selama panjang tadi itu merupakan soal, bukan jawaban. Soal jawabannya ada di sebelahnya ini, habis slide ini. Jadi diminta buatlah kartu harga pokok kedua pesanan. Jadi kita disuruh minta membuat kartu harga pokok kedua pesanan tersebut. Nah, di mana tarif biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif 150% dari BTKL. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita simak penjelasan berikut ini. Kita masuk ke kartu harga pokok. Kalau berbicara tentang kartu harga pokok, ini mungkin mirip-mirip dengan kartu persediaan, di mana perusahaan mencatat beban-beban yang keluar, kemudian juga bisa diambil kesimpulannya dari berdasarkan kartu tersebut, maka didapatlah berapa jumlah, kuantitas, tanggal transaksi, dan sebagainya. Ini mungkin untuk memudahkan perusahaan untuk mencatat. Nah, kartu harga pokok pesanan ini template-nya mungkin keseluruhan berbeda-beda ya di setiap perusahaan, cuman kita ngambil secara umum aja atau secara teori aja, di mana template-nya seperti ini, ada nama perusahaannya, kemudian ada nomor pesanan mungkin, kemudian ada job order cost sheet, ini merupakan kartu perhitungan harga pokok pesanan, pemesan siapa, produknya apa, jumlah berapa, tanggal mulai, dan tanggal pesannya. Nah, di sini ada kolom yang berbeda-beda, di mana ada BBB tadi, kemudian juga ada BTK dan BOP, di mana masing-masing juga setiap kategorinya memiliki tanggal, keterangan, kuantitas, jumlah. Jadi seperti itu. Kita langsung lihat bagaimana jawaban dari pembuatan kartu perhitungan harga pokok pesanan di perusahaan Eliona. Nah, di sini saya ngambil dari slide BSI, jadi kayak agak-agak berantakan seperti itu, karena saya nggak sempat ngeditnya. Di sini kartu harga pokok untuk pesanan yaitu 101, tadi kan ada 2 pesanan ya, 101 dan 102. Nah, jenis produknya ternyata undangan, kemudian tanggal pesanan 2 November 86, astaga saya belum lahir, dia udah bikin soal. Kemudian tanggal selesainya 22 November 1986. Pemesanannya PTR, sifat pesanannya segera dan jumlahnya 1.500. Jadi harga jual 4.500.000. Nah, untuk tadi pemesanan untuk pengisian dari bahan baku langsung, karena tadi kan ada keterangannya ya untuk pesanan 101 memakai komponen bahan baku apa saja ada di soal sebelumnya. Kita lihat aja di soal sebelumnya, di mana untuk pemesan 101 menggunakan kertas X dan tinta A. Kita masukkan saja dengan jurnal yang udah kita buat ataupun perhitungan yang ada di dalam soal. Yaitu ada 850 ditambah dengan tinta A 500.000, maka jumlahnya di sini kita tuliskan 1.350.000. Kemudian juga ada BTKL, di mana nih mungkin nggak ada keterangannya nomor kartunya, di mana untuk BTKL tadi, yaitu tenaga kerja langsung tadi upahnya adalah 9.000, karena tadi kalau nggak salah ada 225 jam, di mana kali Rp4.000 untuk upahnya, karena ini upah zaman dulu, mungkin tahun 86, maka upahnya hanya Rp4.000, maka didapatlah harganya 900.000. Nah, kemudian juga ada BOP, yaitu dari biaya tenaga kerja langsung, yaitu dengan tarif 150, maka didapatlah jumlahnya yaitu 1.350. Kemudian jumlah total biaya produksi di sini kita jumlahkan aja 1.350 ditambah 900 ditambah 1.350, maka didapatlah 3.600 untuk pesanan 101. Jadi sebenarnya simpel aja kalau mau bikin kartu harga pokok pesanan, tinggal kalian amati perhitungan-perhitungan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada lagi kita membahas terkait kartu harga pokok yang kedua, yaitu 102, di mana di sini ada pamflet iklan, jenis produksinya, kemudian juga tanggal pesanan disesuaikan, pemesannya siapa dituliskan, sifat pesanan biasa, dan jumlahnya ada 20.000 lembar. Makanya dibutuhkan waktu jam yang banyak tadi untuk perhitungan biaya tenaga kerja langsung.
Harga jualnya di sini adalah 20 juta. Nah, tetapi kan ini harga jual untuk konsumen, tapi kalau kita menghitung aslinya, kita akan mengetahuinya ada di akhir di sini. Untuk pencatatannya sama aja seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana untuk biaya bahan bakunya kalau di pesan 102 tadi menggunakan kertas Y dan tinta B, di mana hasilnya kita ambil dari nilai sebelumnya, yaitu ada 3.500.000 ditambah 625.000. Kemudian jangan lupa kalian untuk menjumlahkan, di sini ada 4.125.000. Kemudian ada BTKL sebesar 5 juta atau biaya tenaga kerja langsung, di mana tadi ada 1.250 jam untuk 4.000 per jamnya, maka didapatlah hasilnya 5 juta. Untuk biaya overhead pabrik, karena tadi ada ketentuannya 150 di soal, maka ini untuk perhitungannya BTKL-nya dikalikan 150% dikalikan 5 juta sama dengan 7.500.000. Maka didapatlah biaya overhead pabrik sebesar 7.500.000. Jumlahkan keseluruhan, maka jumlah total biaya produksi adalah 16.625.000. Nah, jadi seperti itu saja sebenarnya sederhana untuk membuat kartu pesanan harga produksi. Kalau kalian bisa membuat perhitungannya sebelumnya, yaitu memperhitungkan biaya bahan baku, kemudian memperhitungkan biaya tenaga kerja langsung, kemudian juga bisa memperhitungkan biaya overhead pabrik, maka di akhir bisa mendapatkan biaya produksi dalam suatu pemesanan. Oke. Nah, untuk jurnal pencatatan setelahnya bisa kalian lihat di slide BSI di halaman terakhir. Di sana juga akan ada penjurnalan-penjurnalan yang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan mungkin di sana akan lebih lengkap dan kita akan bisa bahas bersama-sama di WhatsApp group. Oke, kalau ada pertanyaan terkait materi kali ini, silakan saja ajukan. Kemudian kita juga akan membahas dan diskusi bersama, dan juga akan ada review materi dari soal-soal ataupun materi-materi yang ada di pertemuan ketiga ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.